Pemirsa, peran Dewan Kawasan Aglomerasi dalam Undang-Undang DKJ dikhawatirkan akan tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi otonominya. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami penjabat Wali Kota Tangerang, Bapak Nurdin. Selamat sore Pak Nurdin. Selamat sore Ibu, selamat sore semuanya. Baik, Pak Nurdin, Undang-Undang DKJ sudah disahkan. Ini menurut Anda bagaimana dampak dibentuknya Dewan Kawasan Aglomerasi, terutama untuk Tangerang? Ya, harapan kita dengan adanya Dewan Aglomerasi, tentu koordinasi program-program dan implementasi dari kawasan Jabodetabek Jur sebagai satu kesatuan itu lebih mudah dilaksanakan, lebih terintegrasi, karena kawasan ini saling terintegrasi antara satu dengan yang lain. Dengan adanya Dewan Aglomerasi ini tentu kita harapkan mulai dari perencanaan sampai dengan implementasinya bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Oke, Pak Nurdin, menurut pandangan Anda, apakah Dewan Aglomerasi ini akan berpengaruh pada kewenangan pemerintah daerah? Kalau kita lihat, Dewan Aglomerasi ini kan akan mengkoordinasikan 3 gubernur dan 8 bupati dan wali kota. Kewenangan masing-masing daerah otonom itu tetap ada di daerah otonomnya. Kemudian untuk hal-hal yang lintas provinsi dan lintas kabupaten sebagai satu wilayah aglomerasi, ini akan lebih efektif koordinasinya karena ada tataran pemerintahan di atas dan fungsi-fungsi yang bisa dikoordinasikan dengan lebih baik pada 3 wilayah provinsi ini. Kalau begitu menurut Anda siapa yang paling cocok memimpin Dewan Aglomerasi? Ya, saya kira yang memimpin Dewan Aglomerasi tentu nanti akan diatur lebih lanjut di dalam Perpres yang mengaturnya. Jadi memang lebih baik pengaturan itu akan ada di setingkat menteri atau bisa juga langsung ke presiden begitu. Oke, apabila kita lihat pendapat dari pengamat otonomi daerah yang menyarankan agar pimpinan Dewan Kawasan Aglomerasi ini nantinya bukan seorang menteri, namun sosok yang memiliki pengalaman mengelola pemerintah daerah serta memiliki komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat. Bagaimana menurut Anda? Apakah setuju dengan karakter ataupun kategori yang memimpin Dewan Aglomerasi seperti itu? Menurut saya harus dibedakan antara kelembagaannya dengan sosok yang memimpin lembaga tersebut. Kelembagaannya di setingkat menteri sudah cukup bagus karena tentu dengan ada kelembagaan yang setingkat menteri dia mempunyai personil, mempunyai sumber daya, mempunyai anggaran, mempunyai kewenangan dan eksekusi. Tentang sosok siapa yang memimpin lembaga, saya setuju harus orang-orang yang mempunyai kemampuan komunikasi lintas daerah, kabupaten, dan provinsi dan juga punya kemampuan komunikasi yang baik ke tingkat pusat. Seperti itu. Oke, artinya Pak Nurdin mengenai adanya kekhawatiran bahwa peran Dewan Kawasan Aglomerasi dalam Undang-Undang DKJ akan tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah daerah menurut Anda? Menurut saya tidak akan tumpang tindih karena kan konsep pembagian urusan pemerintahan kita sudah dibagi secara tegas yang mana yang menjadi kewenangan kabupaten kota, yang mana menjadi kewenangan provinsi, yang mana menjadi kewenangan pusat. Nah, Dewan Aglomerasi kalau kita lihat dia lebih banyak pada fungsi-fungsi koordinasi, memastikan perencanaannya yang lintas kabupaten, lintas provinsi itu bisa terlaksana dengan baik. Menurut saya tidak akan berpengaruh pada kewenangan yang ada pada tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Oke, mengenai koordinasi, apa sebetulnya yang dibutuhkan agar Dewan Kawasan Aglomerasi ini bisa menjadi koordinator yang baik dan efektif, agar kemudian ego sektoral masing-masing daerah dan kementerian lembaga bisa dihilangkan? Saya kira model-model koordinasinya sudah pernah ada ya, seperti Dewan Jabodetabek Jur, Badan Kerjasama. Namun dengan ditetapkannya Dewan Aglomerasi yang langsung diatur di dalam undang-undang ini, maka kewenangannya akan lebih powerful saya rasa. Karena yang kita butuhkan bukan sekedar
mengkoordinasikan perencanaan, tetapi ada juga kemampuan untuk memaksa, atau dalam tanda kutip ya, kemampuan untuk mengkoordinasikan, kemampuan untuk menyediakan anggaran, dan sekaligus mengeksekusi hal-hal yang sudah disepakati. Sehingga perencanaan yang dibuat, kesepakatan yang ada, tidak tinggal hanya semacam kesepakatan, tetapi menjadi eksekusi nyata untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang lintas provinsi dan lintas kabupaten kota di wilayah aglomerasi ini. Oke, Pak Nurdin, apakah kemudian Anda optimistis bahwa dibentuknya Dewan Aglomerasi ini akan berpengaruh signifikan terhadap proses pembangunan dan peningkatan pelayanan publik, terutama di Kota Tangerang? Ya, saya kira pengaruhnya adalah pengaruh positif ya, karena persoalan-persoalan di Kota Tangerang khususnya tentu tidak bisa diselesaikan sendiri. Karena integrasi wilayah, integrasi fungsi ekonomi itu selalu ada. Misalnya masalah banjir. Persoalan banjir di Tangerang tidak bisa hanya diselesaikan di Tangerang, tetapi juga terkait dengan Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, dan juga wilayah DKI Jakarta. Harapan kita dengan adanya Dewan Aglomerasi ini, perencanaan, penganggaran, dan eksekusinya bisa dilaksanakan secara terintegrasi. Jadi bicara penanganan banjir bisa dilakukan secara serentak di DKI Jakarta, di Tangerang, dan juga di wilayah Bogor. Mengenai bagaimana kita konservasi air, penyelamatan lingkungan, kemudian pemeliharaan sungai, dan juga yang tidak kalah penting keikutsertaan masyarakat pada wilayah-wilayah yang dilalui oleh sungai-sungai tersebut. Demikian. Baik, terima kasih penjabat Wali Kota Tangerang, Bapak Nurdin, telah berbincang bersama kami sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.